Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan di bab yang terakhir, masalah takdir. Kemudian lanjut insyaallah membahas masalah kiamat. Itu sudah pernah kita bahas belum? Belum pernah ya? Insyaallah bahas masalah kiamat, ciri-ciri yang sudah pernah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Kemudian lanjut lagi tentang masalah bab kiamat kubro, yang dimana bagaimana proses Dajjal itu muncul dan apa yang nanti akan terjadi. Kemudian Ya'juj Ma'juj dan yang lainnya secara detail insyaallah bi'idznillah. Jadi pertemuan berikutnya kalau nggak habis di sini ya, pertemuan berikutnya kita bahas masalah kiamat sampai selesai. Jelas? Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi bahasan kita. Ada 3 perumpamaan. Ya. Ini judulnya hari ini ujian. Ya, ujian dari yang kita pelajari yang lalu. Kalau kita paham, berarti kita paham masalah ini. Ya. Yang lalu kan kita sudah melewati pembahasan takdir secara detail ya. Ya kan? Dengan subhatnya ini sudah dilewati semuanya. Nah, sekarang supaya kita paham juga. Sekarang ada sebuah analogi gini. Ya. Guru ini karena apal dan mampu ngelihat kondisi seorang murid-muridnya, akhirnya murid-muridnya semua dikasih ujian. Jelas? Setelah dikasih ujian, ya, karena gurunya mengerti kemampuan murid-muridnya semuanya, maka ketika mereka sedang mengerjakan, gurunya langsung ngasih nilai A sekian, B sekian, C sekian. Dikasih nilai semua sama gurunya sebelum keluar jawabannya. Jelas? Jawabannya adalah dari pertanyaan ini, pertanyaan lagi, benar atau salah? Bagaimana cara Allah menentukan takdir kayak guru tadi, sedangkan yang lagi ujian adalah hamba. Saking guru ngerti kemampuan murid-muridnya, maka gurunya langsung menilai ujiannya tadi, dikasih langsung taruh nilai ujiannya. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jelas? Apa masih puyeng? Saya ulangi. Contoh, ada ujian UTS tengah semester di kelas. Jelas? Paham sampai sini? Oke. Kemudian si guru ini hafal, ya, dan mengerti benar kemampuan 4 murid. Ini yang dikasih ujian 4 orang. Si A, B, C, D. Jelas? Taruhlah A ini paling pintar, B ini setengah, ya di bawahnya, C di bawahnya lagi, D paling jelek. Paham ya? Menurut guru kemampuannya. Ya, maka ketika mereka disuruh ngerjain soal, gurunya langsung nulis nilainya sebelum memeriksa kondisinya.
karena sudah mengerti kemampuan masing-masing. Jelas? Maka di saat gurunya langsung nulis nilainya tadi, ya, dikasih nilai contoh si A langsung 10, B 8, C kira-kira 6, yang D ditaruh nilainya 4. Nah, orang menganalikan ini kayak guru itu sebagai Allah yang mengerti tentang hambanya secara detail dan muridnya sebagai hamba. Kira-kira perumpamaan ini benar atau salah? Salahnya di mana? Sebelum ujian itu diselesaikan. Hah? Sudah lebih duluan sebelum ujian diselesaikan. Iya, salahnya. Loh kan gurunya hafal. Tugasnya dulu. Kan belum dinilai tugas hasilnya. Loh, iya gurunya hafal sifatnya si apa? Iya. Tugas tahu, tapi mengerjakan tugas Mengerjakan tugas apa? mengerjakan tugas dia tahu, kondisi awalnya tahu, tapi Iya. setelah mengerjakan tugas nggak tahu ya hasilnya gimana. Kalau anak yang pintar waktu kondisinya panas ya nah, itu nilainya 100. Saya kepingin gini, balik ke masalah takdir dulu. Ya, ini nyambung tapi ada beberapa yang kepeleset. Antum berarti mulai nyambung tapi ada beberapa yang kepeleset. Fahami baik-baik. Ketika bicara masalah takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui hambanya enggak? Satu. Punya peranan masalah takdir enggak? Hah? Nah, yang hilang berarti apanya nih? Peranannya. Allah cuman di analogi ini Allah cuman mengetahui tapi enggak punya peranan. Peranan bahwa hamba ini, sedangkan hamba punya pilihan enggak? Kemudian peranannya, dia punya peranan enggak? Punya kan? Punya. Tapi peranannya di bawah peranan Allah. Nah, di posisi yang kedua ini di sini enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan guru ini tidak memberikan pengaruh kepada muridnya, cuman nilai tok dari luar. Ya, ini persis keyakinannya Qadariyah, yang dimana peranan mutlak cuman punya hamba. Allah nilai dari luar tok. Analogi ini kelihatannya oh masuk akal, tapi ada racun di dalamnya. Sudah mulai paham kan di sini? Berarti dari selama ini, ya. Makanya coba perhatikan. Salahnya dari tiga sisi. Seakan-akan Allah cuma mengetahui tok. Yang kedua, guru nggak punya kehendak. Betul nggak? Padahal Allah punya peranan masalah takdir, kehendak. Kemudian guru tidak melakukan apa? Eksekusi sama sekali. Cuman nilai di awal lagi. Nggak pakai ngelihat dinilai gimana hasil dan lain sebagainya yang ditulis oleh muridnya tadi. Paham di sini? Masya Allah. Berarti kita sudah mulai paham masalah takdir. Berarti kalau ada yang mau kena syubhat bisa putar balik. Sudah? Sekarang yang kedua. Nih, ada pelatih bola. Ya, sebentar. Antum bisa bayangin, pelatih ini ya ngasih tahu kapten, di hadapanmu ada 3 kemungkinan. Kalau engkau melakukan strategi yang pertama, hasilmu akan kayak gini. Atau engkau melakukan strategi yang kedua, hasilmu juga akan seperti ini. Atau kemungkinan yang ketiga, engkau melakukan strategi yang ketiga, maka hasilmu akan seperti ini. Jelas? Ini analogi benar salah? Yang lainnya?
Bener. Mulai ini. Yang satu sudah terlewatkan subhatnya, yang kedua kena. Salahnya di mana? Hah? Pakai sistem kan. Loh, iya. Sekarang gini. Pelatih itu dia dianalogikan seperti Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih ketahu ke hambanya bahwa kalau engkau seperti ini, engkau bakal kena ini, engkau seperti ini, engkau bakal kena ini, engkau seperti ini, engkau bakal kena ini. Nah, kaptennya itu muridnya. Apa hambanya? Ini benar apa salah? Benernya di mana? Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Sudah menentukan hasilnya. Loh iya, salahnya menentukan betul. Si pelatih cuman menentukan hasil, tapi enggak menentukan jalannya. Betul enggak? Kalau engkau gini bakal gini, engkau gini bakal gini. Lah jalannya dikasih tahu enggak? Persis. Makanya subhat-subhat yang kayak gini kalau antum kena habis. Paham sampai sini? Jelas enggak? Ini kelihatannya setengah lebih sudah mulai kena subhatnya. Makanya pada puyeng semua. Saya bicara masalah selama ini orang bicara masalah apa? Takdir yang analoginya semua masuk akal. Tapi padahal itu semua racun. Saya jelasin gini. Contoh, Allah Subhanahu wa taala ya, ngasih tahu kita, Allah juga nentuin jalannya enggak? Nentuin enggak? Iya. Dan hamba dikasih pilihan juga. Betul, di sini hamba dikasih pilihan. Tapi di sini Allah nentuin jalan enggak? Enggak sama sekali kan? Cuman ngasih pilihan. Seakan-akan yang menentukan jalan siapa di sini? Hambanya, kaptennya sendiri. Ya. Sedangkan pelatih tidak ngasih tahu ini hamba bakal ngambil jalan ini. Maka dia mengatakan bahwa Allah tidak tahu hambanya bakal ngambil jalan yang mana. Cuman ngasih pilihan. Betul apa enggak? Iya. Salah apa benar? Salah besar. Kalau Allah cuma ngasih pilihan selama ini dan Allah nggak mengetahui apa yang kita iniin, maka Allah tidak akan pernah mencatat takdir kita di Lauhul Mahfuz. Jelas? Nah, mulai kelihatan dari wajahnya, mulai balik lagi. Kalau nggak ada yang kalau nggak paham, angkat tangan, karena kita harus paham secara detail masalah ini. Betul apa enggak? Karena Allah juga nentuin, bukan sekedar ini penentunya siapa di sini. Bakal ngambil keputusan siapa? Yang kalau yang di sini, kaptennya. Pelatih tidak menentukan, hanya ngasih pilihan. Maka analogi ini dianalogikan seperti bahwa Allah cuma ngasih pilihan sama hambanya. Kalau engkau benar masuk surga, salah masuk neraka. Nah, jalan hambanya ini bakal masuk neraka atau surga, Allah nggak punya ketentuan. Lain lagi kan sama kasus yang pertama? Lain lagi. Jelas ini? Ya. Maksud kapten siapa? Kapten ini adalah hamba. Jelas? Dan pelatihnya adalah Allah. Jadi orang itu kadang-kadang menganalogikan takdir kayak orang main bola. Jelas? Saya balikin lagi supaya paham dengan baik. Contoh, ada pelatih ya, dia ngasih tahu ke apa namanya pemainnya. Pemainnya kan diwakili sama siapa? Kapten kan. Nah, si kapten ini hamba. Maka kemudian
si pelatih tadi ngasih tahu kepada hambanya, kalau engkau melakukan perbuatan yang seperti ini, hasilmu akan seperti ini. Allah juga ngelakuin itu enggak? Ngelakuin kan? Ya. Kalau engkau melakukan perbuatan yang B, engkau akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Kalau engkau melakukan perbuatan C, engkau akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Jelas? Sampai sini? Paham ya? Oke. Tiba-tiba kemudian maka si kapten ini melakukan pilihan. Nah, pas si kapten atau si hamba ini melakukan pilihan terhadap apa yang Allah kasih pilihan kepada hambanya, ya, maka pelatih atau Allah Subhanahu wa taala di sini yang dicontohkan itu tahu nggak bakal milih yang mana? Nah, paham semua berarti sekarang ya. Nah, kalau dia nggak tahu, berarti mereka mengatakan bahwa Allah juga nggak tahu hambanya milih yang mana. Padahal Allah tahu semuanya hamba bakal milih yang mana. Betul? Nah, inilah sistem analogi yang salah. Maka berarti kalau dia milih jalan yang salah, orang akan mengatakan bahwa Allah tidak tahu kalau dia berbuat salah. Jadi maksiat di luar pengetahuan Allah. Ini ngeri lagi ya. Jadi kita selama ini salah ini nggak ada yang tahu. Allah cuma ngasih pilihan dan cuma apa? Nyatet hasilnya toh. Kalau ketika antum diomongin takdir masalah ini, bisa terima nggak? Nggak ada yang mau terima sama sekali. Jelas? Oke. Terus buat apa catatan di Lauhil Mahfuz? Yang sekedar Allah cuma catat tok, tapi kita kayak tadi, hidup kita akhirnya kayak dipaksa. Allah sudah tahu apa, tapi Allah SWT, Allah nggak mengetahui bahwa hambanya bakal milih sesuatu dan mereka memilih sendiri. Seakan-akan manusia juga bisa menciptakan. Menciptakan apa? Takdirnya sendiri. Dan Allah nggak ngerti hasilnya. Jelas? Oke. Yang berikutnya yang ketiga. Ini yang sering dipakai sama orang. Ada grafik kayak gini nih. Bentar. Paham sampai sini grafiknya? Ini grafik apa nih? Kita bilang kayak XY. Ya. Ini grafik kayak gini nih. Yang ini apa? Yang ini adalah Y. Aduh. Sama dengan ini X. Artinya apa? Usaha. Yang naik ini, naik turun adalah Y. Yang ini X, usaha. Maka orang mengatakan bahwa usaha itu diikuti takdir. Mereka mengatakan bahwa usaha duluan, takdir belakangan. Sering nggak ini? Iya. Antum ketemu banyak banget. Bener atau salah? Yang bener apa? Betul, takdir duluan daripada usaha. Allah mengetahui usaha manusia saking ngertinya. Makanya sering seseorang begitu pakai logika, masalah takdir rusak semuanya. Kalau kemudian usaha duluan baru takdir belakangan, maka takdir nggak bakal dicatat sama Allah. Orang selalu mengatakan, loh, usaha takdir antum tuh ngikutin usaha. Kalau usaha antum, makanya sing apa? Orang mengatakan apa? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul nggak ini? Loh, iya, seakan-akan. Dan ini banyak terjadi nggak? Analogi ini banyak diomongin.
Makanya orang nggak pernah mau bergantung sama Allah. Bergantung sama apa? Usaha. Berarti kalau antum gagal, maka usaha antum buruk. Padahal kita sudah sebaik-baiknya, disiapin rapi, ini masih tetap gagal. Akhirnya orang mengatakan, kenapa kok diri saya buruk gini. Padahal ketika Allah SWT nggak berkehendak, saking cintanya Allah sama kita, sampai Allah tahu ini bakal menjadi keburukan buat kita kalau berhasil. Saking sayangnya Allah sama hambanya, maka Allah akan takdirkan yang terbaik. Kalau kemudian Allah melihat, oh ini usaha ini baik buat hambanya, maka Allah buat itu terjadi. Begitu Allah ngelihat bahwa ini bakal terjadi keburukan ke depannya, maka Allah SWT jadikan sesuatu itu gagal. Faham di sini? Berarti kita disuruh apa di sini? Bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Makanya sering analogi usaha nggak pernah mengkhianati hasil tadi. Kalau ditarik secara mutlak, kita bisa ingkar sama ketentuan Allah. Nanti harus tawakal dulu baru ikhtiar. Iya, tawakal sambil ikhtiar. Dan ketika gagal, kita serahkan dengan mengatakan bahwa ini merupakan yang terbaik bagi Allah. Karena Allah paling ngerti tentang hambanya daripada hambanya sendiri. Berarti doa dulu saja. Doa sambil usaha. Ya, kita ikhtiar nih sambil minta sama Allah. Dan itu yang terjadi. Antum tahu kisahnya Nabi Musa. Ya, dan kemudian para nabi yang lainnya, ketika mereka dalam posisi butuh makanan dan sebagainya, mereka minta sama Allah. Jelas? Kemudian sambil usaha, bukan usaha dulu baru minta, salah. Paham? Jadi tawakal dulu baru ikhtiar. Iya. Bukan ikhtiar dulu baru tawakal. Bukan ikhtiar dulu baru tawakal. Doa dulu sambil usaha. Selama ini kita sering salah. Makanya kenapa hidup kita berantakan? Karena sistem kita memahami takdir salah. Para nabi itu selalu minta dulu sama Allah. Nabi Ibrahim, nah, emangnya ketika dilempar dalam posisi ikhtiar dulu, jangan ini saya bakal mati, enggak kan? Berdoa sama Allah Azza wa Jalla, betul apa enggak? Sambil ikhtiar. Di mana posisinya pada waktu antum coba lihat Nabi Ibrahim ketika dilempar. Nabi Ibrahim mempersiapkan dirinya, saya bakal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia merasa dirinya benar. Kalau kita posisi ikhtiar baru berdoa, ya, kira-kira Nabi Ibrahim itu ketika diikat pasrah enggak? Kalau ikhtiar dulu, ya enggak, berontak. Paham di sini? Ini loh. Makanya ketika kita paham masalah takdir dengan baik, maka kita paham apa yang kita harus lakukan dari sikap. Makanya kenapa para sahabat itu ketika kehabisan garam dapur, mereka berdoa sama Allah sambil usaha. Kenapa? Nah, selama ini betul. Makanya kenapa kita kemudian jadi orang pesimis? Karena doanya ditaruh di belakang. Paham? Tapi dengan para sahabat kok bisa luar biasa kayak gitu? Karena mereka meletakkan doanya di depan. Minta sama Allah kemudian berusaha, Allah akan kasih. Karena apa? Allah nggak akan pernah memberikan sesuatu kalau kita nggak minta. Mereka permintaan taruh di mana? Depan. Ini yang benar. Karena mereka meyakini bahwa Allah SWT mentakdirkan sesuatu itu di awal. Dan untuk bisa mendapatkan takdir yang terbaik, kita harus butuh apa? Balik lagi. Sudah benar tadi, putar balik lagi. Subhanallah. Kebiasaan. Ini penyakitnya. Jelas di sini. Antum buka historinya para sahabat Nabi dan yang lainnya.
mereka Nabi Musa ketika kemudian baik lagi kisah saya jelasin. Supaya kita paham, jadi dengan dalil kita mengetahui masalah ini. Perhatikan, ya, kisah Nabi Musa ketika menolong dua wanita yang dalam posisi orang Madian itu punya kebiasaan apa? Lagi perempuan campur baur. Ini merupakan keburukan yang luar biasa. Paham? Sampai mereka ngambil air di sumur itu rebutan laki perempuan. Ada batas nggak di sini? Nggak ada kan? Kecuali dua orang wanita ini dari jauh dia nungguin. Maka Nabi Musa ini kagum sama dua perempuan ini. Dua perempuan ini berbeda. Kenapa? Ketika dia nggak mau campur, nah kemudian dilihat sama Nabi Musa ngelihat dari jauh. Ternyata apa? Begitu orang ini pergi, sumurnya ditutup lagi, maka perempuan ini hanya memanfaatkan air yang jatuh di sekitar sumur, ya, buat binatang ternaknya. Karena si perempuan ini nggak mungkin buka tutup mulut sumur. Yang kenapa? Sumurnya itu cuma bisa dibuka sama 10 orang. Digeser saking beratnya. Karena Nabi Musa kemudian kagum sama dua perempuan ini, dari jauh diletakkan, dia cari air yang di sisi sumur yang tadi jatuh-jatuh, sudah dibantulah sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa buka sendirian. Lihat ayatnya. Ya. Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa ketika nolong orang ini dalam kondisi apa? Dia nggak mengeluh kesulitan kepada dua orang ini karena belum makan. Belum makan loh ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Berdoa dulu enggak? Persis. Dan ngomong enggak sama perempuan ini? Saya belum makan. Faham di sini? Berarti apa yang dilakukan? Ikhtiar atau doa dulu? Doa. Nah, karena selama ini kita salah konsep. Yang ditaruh, ya akhi, ikhtiar baru berdoa. Ya udah, modelnya begitu yang gagal langsung balik lagi, berarti hasil saya usaha saya kurang, kena tadi syubhat tadi. Betul enggak? Ya. Alhamdulillah, karena kita sudah mulai mempelajari takdir, kita sudah mulai paham konsepnya bagaimana. Kalau mengenai surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Sebenarnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan. Betul. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masalahnya di mana? Konsep merubah suatu kaum tersebut berubah, minta sama Allah enggak? Pakai minta enggak dulu enggak? Nah, apakah ini bertentangan dengan ayat itu? Kita sering menganalogikan kemampuan kita seakan-akan manusia bisa berjalan sendiri tanpa harus peranan Allah. Betul enggak? Kita harus merubah diri dulu, enggak usah minta sama Allah. Nah, ini yang sering kita kejebak. Ini namanya mikirin sesuatu pakai analogi kita. Akhirnya kata-kata itu seakan-akan berarti saya harus berubah dulu. Berubahnya saya enggak perlu minta sama Allah. Betul apa enggak selama ini? Karena mikir ayat itu. Ayat itu kalau kita pahami dengan baik, Allah nyuruh kita berubah minta sama Allah juga.
baru Allah nggak berubah. Kalau Allah nggak diminta, berubah nggak itu? Ya. Justru ayat itu menjelaskan masalah itu. Kalau yang bisa merubah seseorang itu adalah Allah, ya, sebelum orang itu merubah dirinya, maka otomatis dia akan minta sama Allah sambil ikhtiar. Justru ayat itu bicara masalah itu sebenarnya. Nah, salah konsep. Selama ini kita salah langkah gitu loh. Yang kita pukul adalah ikhtiar dulu. Karena tadi, makanya sering saya katakan orang itu analogi tentang masalah syubhat yang ketiga. Ini sering kejebak. Karena mengatakan usaha dulu baru takdir. Dan secara tidak langsung ketika kita mendahulukan usaha daripada doa sama Allah, maka kita mengatakan bahwa konsep itu benar. Paham sekarang? Ya. Kita lihat sini loh. Nabi Musa tidak mengeluh kesulitan yang dialami kepada perempuan itu. Ya, padahal perhatikan, berhari-hari dalam pelarian tanpa bekal sama sekali. Tapi Nabi Musa sambil apa? Minta sama Allah. Kemudian ikhtiar. Paham sampai sini? Oke. Ya. Ketika itu dalam posisi menolong perempuan tadi dalam kondisi sangat capek dan kelaparan. Al-Imam Qurtubi loh yang ngomong dalam tafsir. Jelas di sini. Ya. Sebagian ulama mengisahkan bahwa Nabi Musa badannya sudah mulai menghijau akibat makan daun-daunan yang beliau dapati selama pelarian. Ikhtiar enggak? Sambil doa terus sama Allah. Yang jadi permasalahan ketika orang salah adalah doa tok enggak ikhtiar. Jadi jadikan doa di awal sambil ikhtiar. Ini konsep yang benar sebenarnya. Kalau ikhtiar dulu baru berdoa, maka Nabi Musa kan ngomong sama orang, saya kan sudah nolong, saya lapar. Itu yang terjadi. Baru kemudian minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya dapat. Dan ini yang sering kita terjadi kan? Iya. Lo kan disuruh ikhtiar dulu. Ya ikhwah, supaya ikhtiar kita berjalan dengan baik, kita minta sama Allah. Kemudian sambil baru melangkah. Dan ini yang dilakukan sama Nabi Musa. Banyak Nabi yang lain juga sama. Paham sekarang? Jadi ya Masya Allah, dari pemahaman kita dalam masa takdir, ya, setelah sekian banyak hampir tiap pertemuan puyeng mulai pada lurus semua. Mudah-mudahan jangan sampai lupa, biar nggak balik ke syubhat lagi. Kemudian ya ikhwah, kemudian apa yang terjadi? Ya, pada saat itu Nabi Musa berdoa minta makanan kepada Allah. Makanan. Ya, beliau meminta segala kebutuhannya kepada Allah. Jelas ya? Ini yang benar dari hamba. Para hamba yang benar mengenal Allah, mereka senantiasa menunjukkan kebutuhannya sama Allah. Dan semakin merasa butuh sama Allah, dengan semakin tinggi kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Islam itu penuh dengan apa? Doa. Supaya kita sadar bahwa kita menyerahkan urusan sama Allah sambil persis. Berarti ini mana yang disebutin duluan? Doa atau ikhtiar? Nah, sudah selesai. Masya Allah. Habis tahu kayak gini, wajahnya tambah berseri-seri. Ya. Karena tahu selama ini salahnya di mana. Kita kadang-kadang sering jalan mentok. Saya sudah ikhtiar, kok hasilnya beda ya? Ya ikhwah,
Ini yang terjadi, ikhwah. Makanya, sekarang pertanyaannya, sering analogi kita nih kepentok dengan kenyataan yang kita lihat. Ustaz, kenapa orang kafir sama orang muslim berbeda? Ketika orang kafir nentuin dia targetnya gini, kok dapat sesuai targetnya? Sedangkan orang muslim kok tidak? Kita sudah menentukan nih, sudah berusaha, ternyata gagal. Tapi begitu pasrah, dapat. Ada yang tahu jawabannya? Terjadi nggak ini? Loh, banget dalam hidup kita. Berapa banyak rencana sudah rapi, berantakan. Tapi malah kita pasrahin sama Allah, malah dapat. Kita sudah ketemu janjian sama orang nih, sama temen, yuk kita kumpul nanti bakal gini, plan A, B, C, D. Sudah di ini, ternyata ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi orang kafir dalam apa? Dalam seminarnya, targetkan sekian engkau akan dapatkan dengan cara A, B, C, D. Dia ngelakuin dapat semua. Makanya mereka mengatakan apa? Usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Yang ngomong siapa? Orang yang nggak percaya sama Allah. Dan terjadi. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya, ada yang tahu kenapa? Saya kasih alasannya, ada dalam hadis Nabi SAW. Perhatikan, saya kayak pernah bahas masalah ini. Pernah nggak? Nggak pernah. Hadis ini. Perhatikan baik-baik supaya kita paham. Innallaha la yadlimul mu'min hasanatun fayu'ta biha ad-dunya wa yuthabu 'alaiha al-akhirah. Allah ngasih orang mukmin itu dua bagian. Kasih ganjaran di dunia dan juga dikasih di akhirat. Faham konsep ini? Jelas? Oke. Berarti kalau konsep yang seperti ini, maka yang menentukan mana yang terbaik, mana yang terburuk buat orang mukmin tadi, kalau ini buruk Allah gak jadiin, kalau ini baik Allah kasih. Mana? Allah Azza wa Jalla. Dan ini mana yang lebih indah daripada kita nentuin sendiri dan Allah kasih sesuai dengan keinginan kita? Mana yang lebih indah? Nah, wa ammal kafir, orang kafir, apa itu? Fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Cuman dikasih makan dengan kebaikannya dia di dunia. Dia berbuat baik, Allah kasih makan, bahkan sesuai keinginan, nggak keluar dari keinginannya dia. Minta apa Allah kasih, minta apa Allah kasih, apa yang diharapin Allah kasih, persis. Sedangkan ketika orang dikasih persis sebagaimana tebaknya dia, hidupnya jadi indah enggak? Belas. Makanya kenapa mereka sumpah tambahan? Karena semuanya ketebak. Jadi Allah jadikan itu sebagai siksaan. Paham di sini sekarang? Tapi kalau kita, ketika Allah kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka kita merasa bahwa penolongnya adalah, tambah dekat apa tambah jauh? Persis, sudah. Paham konsep ini? Nah, inilah yang difahami oleh orang-orang mukmin. Kalau gitu, makanya sebelum usaha ngapain? Doa dulu terus. Orang kafir kenal ini enggak. Kenapa? Makanya sering kita ikut seminarnya dia, malah kebalik semua. Loh katanya gini. Kok beda? Ya iya. Karena Allah kepingin kita deketin, bukan tambah jauh. Kalau Allah mau tambah jauh, kita gampang dikasih sesuai dengan keinginan. Ini loh konsepnya, ayatnya.
Coba perhatikan. Al-An'am 44. Konsepnya lihat. Ya, maka tatkala mereka merupakan peringatan Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala pintu kesenangan. Ya, dari apa yang dia minta. Kami bukakan segala pintu rizki yang mereka pilih. Sesuai permintaan enggak ini? Persis. Kalau sudah kayak gini ada doa enggak? Maksudnya dalam artian mereka akhirnya usaha sesuai keinginan. Ada tawakal? Enggak ada tawakal. Kapan Allah kasih ini? Ketika mereka berpaling dari peringatan Allah. Berarti pas Allah cinta atau benci? Benci. Allah kasih sesuai keinginan. Plak. Sudah. Antum minta apa dikasih. Antum minta apa dikasih. Dan keinginannya adalah dunia. Semua sudah. Minta mau sukses, minta apa dunia. Hatta idza farihu bima utu, apabila mereka bergembira terhadap apa yang diberikan, yaitu harta benda, anak banyak, rizki melimpah ruah. Ada sisi akhiratnya enggak? Plus. Makanya kenapa konsep kita enggak berjalan di sistem ini? Karena ini khusus untuk orang yang dibenci. Lihat ujungnya lihat. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka mendadak pada waktu lalai. Di ujungnya, ujung hidupnya, masih hidup kan orang itu? Allah siksa dunianya, dibuat mati, lanjut siksa akhirat. Kenapa? Karena sudah lalai. Ngerasa apa? Minta kasih tambah jauh. Sampai dia mengatakan apa? Kalau saya salah, kenapa minta saya semua dikasih sama Allah? Ketipu gak? Sangat ketipu. Makanya usaha itu duluan, takdir belakangan. Ini terjadi sama orang ini. Usaha dulu. Ya. Terus faidahum mublisun, mereka terdiam putus asa. Putus asa apa? Dari semua kebaikan, nggak bisa balik. Paham? Jelas? Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Semua ini perkataan Ibnu Katsir semua. Dan ini ayatnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri ngomong apa? Ini konsepnya nih. Ya, barang siapa yang diberikan keleluasaan oleh Allah, dia tidak memandang itu sebagai ujian, maka dia adalah orang yang tidak mempunyai pandangan. Pikirannya salah. Padahal kita ini dikasih keleluasaan, itu adalah ujian dari Allah buat lihat sikap kita tambah jauh apa tambah dekat. Tambah jauh tentunya. Tapi barang siapa yang disempitkan sama Allah, orang-orang yang seperti ini minta supaya diuji gak hidupnya? Gak bakal. Karena apa? Kemudian dia tidak memandang bahwa dirinya sedang diperhatikan sama Allah, maka dia orang-orang yang tidak mempunyai pandangan. Kenapa? Allah cinta sama kita pada waktu apa? Diuji. Orang kalau diuji gampang balik apa susah balik? Gampang apa susah? Gampang, karena nggak ada jalan lagi. Coba Allah buat nguji kita nih, kanan kirinya nggak bisa ngapa-ngapain. Baliknya kemana? Nah, persis. Dari situ hidayah datang. Kita selama ini berpikir bahwa kajian itu solusi setelah kejedok. Betul enggak? Akhirnya tuh kok hidup kayak gini ya.
mulai berpikir, oh kayaknya saya harus nyari di sini. Kalau ndak pada kejedok nih, kayaknya nggak bakal datang ke masjid. Nggak betul apa enggak nih? Ya sudah. Disitulah letak sayang Allah kepada kita. Kalau enggak masjid gak ramai. Coba, kayak dulu zamannya siapa? Pak Harto. Orang mulai nulis enak tuh zamanku. Ya, zaman adem ayem. Yang ngisi masjid siapa? Orang tua yang sudah dekat-dekat ajal tuh. Anak mudanya masih panjang umur, ngapain bingung-bingung. Ramai masjid, sepi. Begitu macam-macam terjadi musibah ini langsung jadi ramai. Apalagi habis Covid. Wah. Setiap orang gimana caranya kepingin jadi husnul khotimah semua. Betul apa enggak? Iya sudah. Ini realita ya kawan. Bahkan yang di rumah sakit, susternya dengerin namanya Quran di mana-mana, nggak heran. Malah susternya ikut ngaji juga sekalian. Betul apa enggak? Iya. Itulah cinta Allah sama kita. Tapi orang-orang yang konsepnya Allah kasih istidrat terbalik. Allah sayang sama saya karena setiap permintaan saya dikasih. Akhirnya kira-kira dia ikhtiar nggak buat deketin Allah? Nggak akan. Berubah? Nggak bakal. Padahal secara konsep Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mengatakan loh, saya ini karena kemudian kayak gini Allah kasih. Ketipu. Jadi mereka pakai ayat itu juga. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Paham di sini? Oke. Sekarang balik lagi. Mana nih? Habis takdir ya. Kita bicara tentang ringkasannya. Yang selama ini kita pelajari ringkasannya di akhir. Supaya ini dicatat baik-baik. Kelompok-kelompok dalam memahami takdir. 1. Sebentar. Di akhir sendiri. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa af'al ibad makhluqah walil ibad qudratun mu'athirah. Perbuatan hamba itu diciptakan sama Allah. Tapi hamba memiliki kehendak dan kemampuan yang berpengaruh terhadap takdirnya. Paham? Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jelas di sini? Makanya perbuatan hamba Allah ciptakan. Jadi Allah mengerti benar perbuatan hambanya. Tapi hamba juga punya pengaruh terhadap perbuatannya sendiri. Bukan dipaksa. Kalau nggak ada pengaruh berarti hidup kita terpaksa semua. Jelas? Ini Ahlus Sunnah. Kelompok Qadariyah, dia sebaliknya. Af'al ibad ghairu makhluqah. Perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, tetapi ciptaan mereka sendiri. Karena mereka mengatakan bahwa perbuatan buruk hamba Allah nggak punya pengaruh sama sekali. Jadi manusia ini adalah modelnya, kalau kita bilang hidup ini ada 2 pencipta, yaitu Allah dan manusia. Allah nyiptain apa? Yang baik-baik. Manusia menciptakan yang buruk-buruk. Ini keyakinan Qadariyah. Berarti Tuhannya ada 2. Manusia bisa jadi Tuhan sendiri, tapi buat buruk-buruknya Allah jadi Tuhan. Sama kayak apa? Majusi. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ini kan majusi. Cahaya sama kegelapan. Ya. Jabariyah ekstrim. Af'al ibad makhluqah. Ini sisinya satu lagi. Ya, wala qudratul ibad. Perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan, tapi manusia tidak punya kehendak dan tidak punya kekuasaan. Kenapa? Semua yang mereka lakukan terpaksa.
Maka orang Jabri ekstrim mengatakan apa? Bahwa kalau kemudian hamba-hamba ini tadi ya melakukan keburukan, maka yang baik sama yang buruk sama-sama menjalankan ketaatan sama Allah. Berarti mereka menyamakan nggak antara iblis sama malaikat Jibril? Betul nggak? Kenapa? Karena ngerasa bahwa semua menjalankan takdir dan manusia tidak punya pilihan. Kalau yang tadi ya Qadariyah mengatakan bahwa Allah SWT tidak menciptakan perbuatan hambanya menciptakan sendiri. Jadi hambanya punya kekuasaan penuh sama perbuatannya dan Allah nggak punya kuasa. Kalau ini sebaliknya, Allah punya kekuasaan penuh tapi hambanya nggak punya kuasa. Sedangkan ahlu sunnah dua-duanya. Yang ketiga, Asy'ariyah. Af'al ibad makhluqah. Perbuatan hamba itu Allah ciptakan, betul. Wal ibad qudrah. Hamba punya kemampuan, lakinna ghairu mu'athirah. Ini sebaliknya, salah di satu sisi. Ya, perbuatan hamba itu ciptaan Allah, hamba mempunyai kehendak tapi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh siapa? Mutlak hanya Allah. Hamba nggak punya pengaruh sama sekali. Kayak tadi saya pernah menganalogkan masalah ini. Contoh nih, ini pisau, ini roti. Ya, bahwa terbelahnya roti bukan karena pisau, tapi apa? Karena Allah takdirkan roti ini bakal terbelah. Jadi takdir Allah roti bakal berbelah, pisau ini cuma ngikutin tok. Nah, paham? Kira-kira puyeng apa stres kita mikirnya? Pusing. Coba. Jadi pisaunya gerak, rotinya Allah takdirkan terbelah sendiri. Tambah stres kita mikirnya. Dan ini realita. Kenapa? Karena pisau itu nggak punya kemampuan buat membelah roti. Tapi rotinya terbelah karena takdir Allah. Jelas ya? Bisa kita pahami nggak kira-kira kok kayak gitu? Ya bisa, tapi pusing lu gimana ya? Rotinya belah sendiri gini, pisaunya ngikutin tok. Ngeluh, betul. Makanya banyak pengikut Asy'ariyah sendiri ada yang nentang perkataan ini. Ditentang, nggak mungkin. Kontras banget. Mereka balik, yang benar adalah ahlu sunnah, balik lagi. Karena ini jadi kontroversi di dalam Asy'ariyah. Tapi diyakini, subhanallah. Makanya kita sebagai manusia nggak bisa memahami sama sekali. Jelas? Ya. Oke. Paham sampai sini? Waktunya sudah habis ya. Insya Allah yang berikutnya berarti kita bahas masalah apa? Kiamat. Sahih. Ya, mudah-mudahan yang selama ini kita bingungin masalah takdir, mudah-mudahan semua sudah kejawab. Ya, insyaallah bismillah. Ya. Dan kemudian kalau mau murojaah nanti bisa videonya diulang lagi insyaallah bismillah. Ya, karena takdir ini salah memahami, kita bisa melenceng jauh dan akhirnya kita bisa nggak terima dan nyalahin Allah, betul nggak? Karena sekali lagi pikirkan baik-baik bahwa kemampuan kita sama apa yang menjadi kemampuan Allah sangat jauh berbeda. Maka jangan pernah memikirkan masalah bagaimana cara Allah mentakdirkan sesuatu. Akhirnya buat apa? Sakit kepala dan juga sakit jiwa. Betul nggak? Iya. Cukuplah ikutin sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Sudah. Loh kok Allah bisa tahu? Ya ikhwah, kemampuan kita seberapa? Gitu lah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui segalanya. Jadi gak akan pernah sama. Contoh. Sering orang itu menganalogikan, ya, tahu gak di Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil lail akhir. Ini kalau dianalogikan, ya,
jadi rancu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Berarti kalau gitu Allah nggak pernah naik dong. Sedangkan malamnya kan dari satu negara ke negara lain beda-beda. Kalau ditarik semua jadi malam. Betul nggak? Berarti Allah nggak pernah naik. Kita bisa mikirin, bisa nerima ini nggak? Kena syubhat antum. Sedangkan Allah sama hamba sama atau beda? Kalau kita mengatakan Allah nggak pernah naik, berarti nyamain nggak kita? Nyamain. Iya kan? Sering jadi perdebatan dalil ini. Maka orang mulai mereka-reka. Enggak. Padahal Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi. Jelas kan? Bagaimana turunnya jangan dipikirin. Kita nggak disuruh mikirin turunnya gimana. Gitu loh. Karena kemampuan kita berpikir sesuatu sama apa yang Allah lakukan sangat jauh berbeda. Kesalahan kita mikirin turunnya. Ya. Sudah, kita cukup mengimani Allah turun ke langit bumi ketika sepertiga malam terakhir. Sudah, mengimani sebagaimana lafaz itu. Jangan mikiri gimana caranya. Kalau mikir gimana caranya, muncul berbagai analogi yang melenceng semuanya. Melenceng semuanya. Hah? Bisa seseorang kemudian menganalogikan sesuai dengan yang benar? Gak bisa. Ini baru satu hadis kita bicara loh. Betul gak? Analogi yang lain, innallaha istawa al-arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Berarti nempel dong. Allah butuh sama, sudah kacau sudah. Allah butuh sama makhluknya gini dan lain sebagainya. Gara-gara caranya maknya kita tahu, lihat sendiri. Nggak tahu kan? Sudah, berimanlah sesuai yang Allah kabarkan. Berhenti. Nggak usah pikiran lari kemana-mana. Paham di sini? Ini yang dimaksud keimanan. Makanya kita sama Allah itu pakai keimanan, keyakinan. Keyakinan itu sehingga akal ngikuti keyakinan. Sedangkan kenapa manusia banyak terjebak sama godaan setan? Karena godaan setan semua masuk di akal. Ada nggak godaan setan yang nggak logis? Nggak ada. Logis semua kan? Makanya orang yang pakai akal mereka mudah terjumus kemana? Persis. Sedangkan orang yang pakai keyakinan mereka bakal kemana? Dah. Paham sekarang? Makanya setan tuh goda pakai logika. Semua. Dari A sampai Z. Saya mau tanya, ada nggak godaan setan yang nggak logis? Cari. Nggak ada. Semuanya masuk di logika semua. Makanya kita begitu pakai logika, iman kita buang, kita lebih milih hawa nafsu. Jelas ini. Kayak antum nih, contoh kasus. Antum dibukain 100 juta sekarang. Di depan mata dibuka jret. Ya. Kemudian kalau antum mau sabar 2 bulan lagi 400 juta. Milih yang mana antum? Milih yang mana? Ya sudah. Ini lebih jelas. Nanti belum tentu. Makanya orang sering mengatakan masalah kayak gini, bahwa dunia itu kontan, akhirat masih kredit. Nah, betul apa enggak? Iya. Akhirnya orang milih yang mana? Kontan. Nah, nanti belum tentu. Ngejar akhirat nggak bakal. Pakai apa mereka kok bisa mikir kayak gini? Logika. Persis. Jelas, nggak ada orang. Jelas depan mata. Kan kontan ini. Orang lebih milih yang kontan. Makanya setan cara godanya paling gampang sudah. Antum mau kaya sekaya-kayanya, cukup setan bisikin satu kata. Kalau miskin gimana? Antum punya uang miliaran triliunan, masuk kata-kata kalau miskin gimana, selesai. Jadi langsung kayak orang nggak punya apa-apa. Betul? Iya. Loh, saya punya banyak, tapi kalau miskin gimana? Selesai sudah. Tetap kita nggak akan pernah ngerasa apa yang kita punya kita syukuri. Tapi nutupin gimana caranya supaya nggak miskin, padahal duitnya sudah banyak.
Kita ngomong, kenapa orang stres sudah punya macam-macam? Karena di kepalanya masih lewat apa? Kalau miskin gimana? Terus gampang kan? Pakai logika, habis antum di situ. Punya kesempatan kita beribadah kalau sudah kayak gitu? Enggak ada, cuman mikir kalau miskin gimana? Dia dibangun tidur sampai tidur lagi. Setan ngebusinya cuma simpel kan? Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 268. Antum buka. Simpel loh. Tapi masuk di akal kan? Sangat. Akhirnya itu jadi kufur. Padahal konsepnya Rasulullah berbeda lagi. Kita disuruh mensyukuri tiap hari. Jangan mikir yang ke depan. Sedangkan setan ngajak kita mikir yang jauh. Ya. Makanya sering kadang-kadang orang nih anaknya baru di perut, mikirnya nanti kalau anak saya kuliah gimana ya? Dapat gak? Ya. Apa coba kata Allah? Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu. Nah, dan menyuruh kamu berbuat keji. Nah, ujung-ujungnya buat maksiat. Kenapa? Orang kalau sudah takut miskin, ya, kira-kira hal haram disikat gak? Ya sudah. Walaupun dia punya uang banyak, sampai orang mengatakan, nih contoh dia bos besar, anak buahnya ngomong enak ya jadi bos, tapi kok stres bosnya ya? Karena dianalogiin sama setan. Makanya kalau sudah kayak gini bangun tidur, yang dilakuin sholat dulu atau pegang HP dulu, cari orderan. Kalau ditanya waras dia, yang nentuin rezekimu siapa? Yang membuat kamu mendapatkan pelanggan siapa? Yang datengin pelanggan siapa? Tapi kenapa kok pegang HP? Karena setan godanya simpel kan, nakut-nakutin kemiskinan, selesai sudah dari situ. Kedepannya berantakan semua kita. Mau sholat yang dipikiri apa? Orderan. Padahal kalau ditanya yang datengin pelanggan siapa? Allah. Tapi sholatnya nggak dipikir siapa? Allah. Tapi yang dipikir orderan. Yaitu konsep takut miskin, selesai. Di kepala ini kalau bila perlu bisa ditulis tuh. Kelihatan. Dari situ kita semua jadi nggak enak semua ibadahnya. Akhirnya ngomong apa? Dunia kontan, akhirat kredit. Ya, jadi konsepnya mereka ibadah itu cuma dibalas di mana? Akhirat tok, dunia nggak dibalas. Ujung-ujungnya ke situ. Padahal Allah membalas ibadah dunia akhirat. Jelas sekarang paham masalah kita selama ini ya? Itu dia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari syubhat-syubhat yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT kita menyelamatkan dari fitnah dunia. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari kesyirikan. Serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.